ada pertanyaan, barangkali langsung aja ya, supaya tidak membuang waktu. Kita akan bicarakan nanti mengenai kuliah hari ini, yaitu mengenai disfagia, struktur osofagus, gastroesophageal reflux disease atau GERD, akalasia, tumor osofagus, candidiasis osofagus, dan varises osofagus. Ya. Ada 7 outline topiknya yang kita akan bicarakan ya. Kita coba bahas mengenai pengertian dulu ya. Odinofagia, yang pertama odinofagia. Apa itu odinofagia? Nyeri saat menelan makanan atau cairan ya. Halo Daniel. Disfagia, ada lagi yang kita kenal dengan kata-kata disfagia ya. Ini sering ini disfagia. Kesulitan menelan makanan atau cairan yang timbul dari tenggorokan atau kerongkongan, mulai dari kesulitan ringan untuk menyelesaikan memakan atau meminumnya, atau penyumbatan dengan rasa sakit ya. Yang kedua, baru kemudian gangguan motoritas esofagus. Gangguan motoritas esofagus ini adalah gangguan kesehatan apapun yang menyebabkan kesulitan menelan dan regurgitasi makanan ya. Itu gangguan motoritas ya. Kemudian izin Prof. Ya. Untuk slide-nya belum ada, Prof. Tadi si Daniel udah mau siapa itu? Yang tadi kamu lihat itu nggak ada slide ini? Nggak punya? Belum tadi ada. Katanya ada. Slide-nya yang ini, Dok. Sebentar saya tampilkan ya, Prof. Slide-nya yang ini, Prof. Ya itu dia, serupa itu. Oh, baik, Prof. Saya kira ada pergantian isinya, Prof. Nggak ada. Oh, baik, ya, Prof. Ya. Jadi ini saya share screen ya, Dok. Ya, Prof. Ya, share lah, share screen ya. Oh ya, belum di-share ya. Share screen dulu ya. Ya, Prof. Sambil kita jalan terus ya, nanti share aja ya. Kemudian disfagia, tadi sesuai dengan topik kita, disfagia. Kita mulai dengan disfagia. Ada disfagia ini ada 2 klasifikasinya. Ada yang high disfagia, ada yang low disfagia ya. Yang high disfagia itu di atas ya, orofaringeal disfagia. Ini diakibatkan gangguan mekanisme neuromuskular pada faring dan sphincter esophagus ya. Atas ya. Ya, sphincter esophagus atas ya. Kemudian yang kedua, halo? Ya, saya udah mulai kuliah. Tapi saya WA ke kamu tadi, si ASEAN, ada loh, Komting. Tapi dia udah ada juga, itu nggak apa-apa. Ya, kirim aja lagi ya. Nanti lain kali kirim, simpan nomornya, kan mau ada kuliah 2-3 kali lagi ya. Ya. Ya, yang low disfagia atau esophageal ini diakibatkan oleh gangguan pada dinding esophagus ya. Ini yang paling banyak ya, 85% ya. Kemudian grade disfagianya ada 4 ya. Yang pertama 5. Yang pertama grade 1 itu bisa makan semua jenis makanan tapi dengan kesulitan. Grade 2 sulit menelan makanan berbentuk padat. Grade 3 sulit menelan makanan berbentuk semi padat. Grade 4 sulit menelan makanan berbentuk cairan. Grade 5 absolut disfagia. Memang semua sulit ya. Nanti kita lihat apa-apa aja itu. Etiologi yang paling banyak di sebagian ini penyebabnya adalah sumbatan atau penyempitan di kerongkongan seperti tumor esophagus. Gambar saya kok nggak kelihatan ya? Hah? Kelihatan di layar saya, Prof. Kelihatan kan? Ada kan? Ada, Prof. Gambar kamu aja yang kelihatan. Gambar saya? Ada, Prof. Ada kan? Ada. Ya, Prof.
atau penyumbatan di kerongkongan seperti tumor usofagus, benda asing, ya, terbentuknya jaringan parut akibat GERD atau setelah prosedur radioterapi, peradangan yang terjadi di kerongkongan usofagus, esophagitis atau struktur usofagus. Jadi penyempitannya ini yang paling sering kita ketahui sebenarnya adalah kalau orangnya datang pada awal itu yang paling sering itu adalah paling banyak kejadian tumor ya. Baru sekali-sekali ada datang benda asing tertelan. Yang ketiga paling sering ditemui sebenarnya adalah jaringan parut akibat GERD. Baru yang keempat mungkin itu yang paling sering nanti kalian jumpai di praktek sehari-hari, struktur oleh karena esophagitis ya. Radang yang lama. Baru yang terakhir oleh karena radioterapi. Yang lain-lainnya itu jarang ya. Jadi penyebabnya sebenarnya gangguan pada otot yang disebabkan oleh bisa disebabkan oleh skleroderma atau akalasia sendiri. Nanti kita lihat apa itu akalasia ya. Kemudian gangguan pada sistem saraf seperti stroke ya. Orang yang stroke itu juga akan disfagia dia ya. Akan disfagia. Di atas. Kemudian orang yang demensia ya. Kemudian Parkinson, multiple sclerosis, tumor otak atau miastenia gravis. Kemudian kelainan kongenital seperti cerebral palsy atau clephalite ya. Itu dia etiologi ya. Struktur esophagus ya. Kita coba bahas tentang struktur esophagus. Struktur esophagus adalah penyempitan saluran esophagus. Struktur namanya penyempitan ya, esophagus yang dapat menyebabkan keluhan disfagia. Kasus-kasus struktur esophagus ini jarang ditemukan ya. Walaupun sekali-sekali ada. Berdasarkan etiologinya, struktur esophagus ini dibedakan menjadi struktur esophagus benigna atau jinak dan maligna atau ganas ya. Yang ganas tadi sudah saya ceritakan di atas ya, tumor esophagus ya, adenokarsinoma. Yang benigna itu memang penyempitan biasa saja. Itu yang saya sebutkan nanti seperti akalasia misalnya. Bisa juga oleh karena GERD. Bisa oleh karena zat korosif. Orang yang bunuh diri biasanya kita temukan di praktek di klinik kita di rumah sakit yang minum zat-zat korosif yang mencoba bunuh diri itu sering terjadi struktur. Akibatnya sering-sering diperlukan tindakan untuk membesarkannya supaya bisa makan. Baru selanjutnya minum zat korosif atau radiasi ya, atau post anastomose esophagus. Yang ganas itu bisa juga oleh pernah tumor yang menekan esophagus dari luar ya. Dari dalam sendiri tadi saya sudah ceritakan bisa tumor esophagus ya. Walaupun angka prevalensinya tidak begitu tinggi tapi bisa ditemuin ya. Diagnosa struktur esophagus ini bisa dilakukan dengan bikin foto ya, barium meal ya. Menelan bubur barium atau nama lainnya esophagogram ya, esophagogram ya. Atau langsung dilakukan endoskopi atau esofagoskopi. Atau dilakukan fototoraks juga kalau penyumbatannya agak besar strukturnya karena nampak sisa-sisa makanannya dari sana bisa juga kelihatan atau CT scan ya. Pelaksanaannya kalau yang sederhana seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia zat korosif misalnya atau akalasianya ringan, itu bisa dibusi dengan balon, dibesarkan ya. Ada alatnya itu ya. Atau kalau memang agak susah dan sempit sekali, setelah dibusi dipasang di situ alat stand atau pipa kecil ya. Pipa kecil bentuk stand, dibentuk selang. Ada yang pipa biasa, ada yang metal ini pipanya. Dan bisa juga brachyterapi atau terapi pembedahan ya. Itulah pengobatan strukturnya. Kita masuk ke topik yang kedua, ketiga ya, gastroesophageal reflux disease ya, atau ini yang populer dikenal dengan GERD ya, GERD. Kalau secara definisi GERD adalah
adanya simptom atau kerusakan mukosa esofagus akibat proses gastroesophageal reflux yang patologis ya. Jadi adanya reflux yang naik ke atas esofagus dan menyebabkan simptom dan kerusakan esofagus disebut dengan gastroesophageal reflux disease. Ya. Dulu dalam riwayatnya sejarahnya GERD ini disebut dengan reflux. Jadi dia dulu belum termasuk penyakit. Tetapi oleh karena simptom yang disebabkannya terlalu banyak, maka belakangan ditambahkan kata-kata disease di belakangnya. Dan keluarlah definisi baru yang dikenal dengan gastroesophageal reflux disease. Dulu hanya gastroesophageal reflux saja namanya. Tidak ada disease-nya ya. Jadi biasa dulu tuh, kalau zaman kami mahasiswa, oh dia reflux katanya. Naiknya isi lambung ke dalam saluran makan. Tapi oleh karena gejalanya semakin banyak dan komplikasinya semakin besar, berkembang menjadi penyakit ya. Manifestasi klinis GERD ini adalah adanya heartburn, rasa panas di dada, virosis ya. Itu perlu kalian ketahui dan itu kunci-kunci utama dalam menegakkan diagnosa. Kemudian adanya regurgitasi. Regurgitasi itu naiknya isi lambung ke dalam esofagus atau kedua-duanya. Dan kadang-kadang bisa disertai dengan disfagia ya, kesulitan menelan ya. Jadi perlu ditanyakan secara khusus tentang adanya heartburn dan atau virosis ini dan adanya regurgitasi ya. Kemudian yang gejala lainnya adalah rasa panas terbakar di daerah retrosternal ya atau di epigastrik. Dan biasanya rasa panas ini menjalar ke arah leher. Dan kalau kita tanya teliti juga, pasien akan menceritakan penderita yang mengalami GERD ini akan merasakan regurgitasi rasa asam atau pahit, terutama waktu sedang berbaring atau membungkuk ya. Kalau GERD-nya berat, itu dalam keadaan duduk biasa pun dia bisa merasakan pahit aja terasa katanya di kerongkongan saya, asam katanya. Karena terus-terusan didorong oleh lambungnya untuk masuk ke saluran esofagusnya asamnya ya. Keluhan disfagia seperti tadi saya sebutkan bisa terjadi kalau berlama-lama bisa menyebabkan struktur esofagus ya. Kalau kita lihat gambar ini di atas esofagus ya. Bisa lihat ya. Kemudian yang di tengah ini kita lihat itu ada sphincter yang harusnya menutup ya. Kemudian ada lambung di dalamnya. Yang sehat itu kita lihat. Tetapi kalau yang sakit itu, yang GERD itu sudah esofagus, ada sphincter, sphincternya terbuka, lihat itu. Kemudian ada naik dari ember yang dari bawah itu ke atas. Ya. Itu contoh sederhananya ya. Reflux ke atas dari stoma itu. Dan isi reflux itu lihat di esofagus. Itu sampai ke atas. Dan yang bahaya lagi, sering-sering kita temui kalau ini terjadi makin berat, bisa terjadi esofagitis berlama-lama dan bisa berlama-lama menjadi kanker ya, hati-hati. Pemeriksaan yang dianjurkan sebagai penunjang untuk diagnostik dari GERD ini adalah pertama endoskopi gastrointestinal ya, dimasukin selang yang ada senternya di depannya ya. Kemudian dilihat apakah ada cairan yang naik ke atas atau isi makanan yang naik ke atas ya. Dan selain melihat itu juga bisa melihat adanya luka atau erosi di esofagusnya ya. Dan berat ringannya erosi ini bisa kita ukur ya. Atau kita melihat bentuk yang lain di daerah esofagusnya. Itu yang dikenal dengan Barrett esophagus ya. Ini merupakan komplikasi dari GERD. Barrett esophagus ini sebenarnya adalah karena adanya mukosa dari lambung yang tipenya kuboidal itu berada di esofagus. Oleh karena dia terus-terusan terpapar dengan asamnya ke atas, sehingga mukosa dari lambungnya pelan-pelan dia masuk ke dalam esofagus. Itu yang disebut dengan Barrett esophagus ya. Dan lama-lama Barrett ini cenderung untuk menjadi kanker. Prekancer namanya Barrett ini. Kemudian pemeriksaan pH metri ini juga ya, ada
ada alat yang untuk mengukur pH metri, mengukur pH daripada asam di esofagus ini. Kemudian mengukur tekanan di esofagus, berapa tekanannya. Jadi dia kan harusnya lebih besar sedikit dari tekanan dari lambung ya, ada ukurannya itu. Jadi kalau dia sama dengan ukuran dari lambung, itu harus jadinya asamnya naik jadi ke atas ya. Atau barium meal seperti tadi, atau pemberian histopatologi. Ini pemeriksaan penunjang untuk GERD-nya ya. Setelah gejala anamnesis tadi. Tata laksananya GERD ini adalah modifikasi pola hidup yang pertama. Yang kedua, ya, antasida, pemberian antasida tujuannya adalah untuk mengurangi keasaman dari lambung supaya kalau dia naik pun ke atas itu tidak merusak selaput lendir daripada esofagusnya. Kemudian reseptor antis ini untuk mengurangi keasaman dari lambung juga ya. Yang di atasnya lagi adalah proton pump inhibitor PPI. Ini yang sering kalian kenal di pasaran, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, dan esomeprazol ya. Kemudian yang kelima, obat-obat yang memperbaiki motilitas, prokinetik, metoklopramid, domperidon, cisapride. Ini kan gerak dari lambungnya diusahakan supaya dia ke bawah, jangan ke atas ya. Baru yang keenam, operasi laparoskopik ya. Tata laksananya dilakukan laparoskopik ya, dilakukan pundoplifikasi ya, atau laparoskopik partial posterior pundoplifikasi ya. Jadi itu diikat daerah esofagusnya itu, tapi melalui laparoskopi. Baru terakhir adalah terapi endoskopi ya. Terapi endoskopi ini sudah banyak dikembangkan saat ini dengan menjahit bawahnya esofagus itu sehingga mengurangi refluksnya ya. Ya, yang berikutnya kita bahas tentang akalasia ya. Ini ada gambar, coba lihat share screen-nya, gambarnya akalasianya. Ya, itu akalasia. Yang normal ini di sebelah kiri ada esofagus, ada sphincter esofagus bawah, SEB, dan ada stomak di bawah ya. Nah, kalau kita lihat esofagusnya bisa melakukan peristaltik dengan normal, itu akan besar esofagusnya akan normal dari atas sampai ke bawah, sedikit agak kecil di bawah, tapi secara umum dia sama ya. Kemudian dia akan mompa ke bawah dan masuklah makanan ke dalam lambung. Tapi oleh karena gangguan dari relaksasi dari sphincter esofagus bawahnya ini, sehingga waktu dipompa dari atas dia nggak buka. Lihat itu, ya, sphincter esofagus bawahnya nggak buka, nutup terus. Lama-kelamaan karena dipompa terus oleh dari atas, jadilah ini besar esofagusnya ini. Kalau esofagusnya besar, maka kelihatan dari atas ke bawah dia mengecil ke bawah sini. Jadi waktu kita masukkan barium dari atas ke bawah, bisa kalian lihat ya, bayangkan ya, dari atas ke bawah ini, dia akan besar di daerah bawah ini, sempit di daerah masuknya esofagus ini, ke daerah distal esofagus ini. Nampaklah dia normal, membesar ke bawah, terus kecil di bawah lagi. Itu tandanya ada akalasia, ada penyumbatan ya. Baik. Secara definisi, akalasia adalah suatu keadaan khas yang ditandai dengan tidak adanya peristaltik korpus esofagus bagian bawah dan sphincter esofagus penuh yang hipertonik sehingga tidak bisa mengadakan relaksasi. Tadi yang saya ceritakan tadi ya. Secara histopatologi kalian ini tandai dengan generasi ganglia plexus mesentericus ya. Kalau dibuat histopatologinya ada degenerasi ganglia mesenteric plexus mesenteric. Biasanya akibatnya makanan akan statis, diam di situ dan terjadilah pelebaran esofagus. Ya. Lama-kelamaan karena terus-terus demikian ini, maka biasanya akan terjadi pembesaran yang luar biasa ya. Dan menurut Kastel ada 2 defek penting yang dapat didapat pada pasien akalasia ini. Yang pertama, obstruksi pada sambungan esofagus dan gastro akibat peningkatan struktur sphincter esofagus bawah SEB, kemudian gagalnya SB untuk relaksasi sempurna ya. Yang kedua, peristaltik esofagus yang tidak normal disebabkan karena
aperistaltik dan dilatasi 2/3 bagian bawah korpus esophagus ya. Di dua keadaan ini yang menyebabkan secara umum terjadinya akalasia ini. Yang pertama, etiologinya dibagi akalasia primer. Ya. Kelainan ini tidak diketahui penyebabnya, diduga disebabkan oleh virus neurotropik yang mengakibatkan lesi pada nukleus. Lesi pada nukleus dorsalis, vagus pada batang otak, dan ganglia mentericus pada esophagus ya. Biasanya ada faktor keturunan. Akalasia sekunder ini disebabkan oleh infeksi, contoh penyakit Chagas ya. Tumor intraluminar seperti tumor kardia atau pendorongan ekstraluminar seperti pseudocysta pankreas, dan kemungkinan lain obat-obat antikolinergik atau pasca pagotomi. Jadi ini yang sekunder. Jadi ada dua, yang primer dan yang sekunder. Baik. Manifestasi klinisnya seperti biasa pasien akan mengeluh ya, disfagia, makanan pahit atau cair. Biasanya padat atau cair. Biasanya penderita ini mengeluh berat badannya turun, terus dia mengeluh tidak bisa menelan, muntah. Kan kalau berat keadaannya muntah ya. Kemudian terjadi regurgitasi, naik ke atas, naik sampai dengan ke kerongkongan ya. Sampai dengan ke kerongkongan. Dan terjadinya sering pada malam hari oleh karena makanannya menumpuk dan melebar di esofagusnya. Ya. Sebagai tanda bahwa regurgitasi ini berasal dari esofagus adalah pasien tidak merasa asam atau pahit. Ini perlu juga kita ketahui. Kalau dia tadi tidak ada struktur, dia akan merasa pahit atau asam, itu karena naiknya dari lambung ya. Terus kemudian yang manifestasi kliniknya penurunan berat badan. Tadi saya sebutkan, seringkali pada awal-awal dia mengeluh, dia menyebutkan susah menelan pada keadaan yang ringan atau sedang, dan berat badannya turun. Dan pasiennya takut makan. Ya. Kemudian nyeri dada, batuk. Biasanya terjadi aspirasi pneumonia oleh karena makanannya sering retensi dan masuk ke saluran napas. Ya. Ini keadaan klinis yang sering kita temui, atau nama lainnya adalah manifestasi klinis ya. Diagnosa akalasia adalah dengan menelan bubur barium tadi. Ini yang gambar kedua kalau kalian lihat ya. Ya. Kecil di bawah sini, nampak itu, kecil dia di ujung sini, itu tandanya akalasia ya. Atau halus dia, seperti ada yang bilang seperti ekor tikus, ada yang bilang seperti paruh burung ya. Ya. Tapi ada yang bilang seperti ekor tikus. Di ujung sini ada kecil, bisa lihat ya gambarnya ya. Itu yang kecil di ujung itu. Ya, di ujung di bawah di distalnya itu tandanya gambaran akalasia. Ini yang putih ini bubur barium yang ditelan semua di esofagus. Ya. Baik, diagnosanya adalah kalau mau scintigraphy, endoskopi ya, manometri esofagus ya. Ini untuk menentukan tonus dari sphincter esofagus bawah, relaksasi sphincternya, kemudian tidak hanya pressure esofagus, dan tekanan korpus dari esofagus pada kadar lebih tinggi daripada tekanan di gaster. Tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya. Hampir sama dengan GERD juga. Tata laksananya oral, obat-obat yang menurunkan tekanan sphincter esofagus bawah ya. Biasanya kita ada yang menyebutkan tata laksananya ini dengan memberikan kalsium antagonis, kalsium channel blocker, nifedipin atau verapamil atau nitrat ya. Tapi biasanya ini hanya menolong sedikit saja. Yang permanen itu adalah dengan peregangan sphincter esofagus bawah ini. Lihat ini gambarnya, coba itu 1, 2, 3, 4 gambar ya. Ya. Yang pertama sekali dimasukkan dulu besinya, coba lihat, perhatikan para mahasiswa sekalian ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan baik waktu koas di penyakit dalam di gastro bisa lihat ini. Kita masukkan besinya, kemudian setelah masukkan besinya kita masukkan pertama kali tentu endoskopi dulu. Endoskopi, lihat ini daerah bawahnya ini, gambar pertama. Kita lihat daerah penyempitannya. Kita masukkan besi, wire namanya, guide wire-nya ya. Guide wire-nya
bersama pneumatik balonnya, kemudian kita tarik dulu endoskopinya keluar, baru kita masukkan besi dan gate wire-nya dan pneumatik balonnya. Kemudian yang kedua kita pompa, yang ketiga masih telah dipompa ya, dipompa dan dibiarkan di dalam berapa menit itu ya. Kemudian yang keempat kita tarik keluar. Disebutkan bahwa 75-85% kasus berhasil ya. Sepanjang saya mengerjakan ini memang demikian ya, dari 10 kasus biasanya saya hanya gagal 1 atau 2 kasus, berarti memang 80-90% ya. Gagal sebenarnya oleh karena apa? Oleh karena kita waktu memompa gambar, para mahasiswa sekalian perhatikan gambar ketiga ini, yang kita pompa itu ya, yang kita pompa pada gambar ketiga itu terkadang kita tidak tepat waktunya menahan dia berapa lama ini balon yang kita pompa ini, karena balonnya ini balon plastik yang sangat tebal ya, sehingga bawahnya ini sebenarnya kalau lihat gambar keempat, waktu kita pompa itu dia robek ini saluran bawah usofagus ini. Robek itu mukosanya di 2 tempat biasanya. Sudah robek, dia membesar, nanti dia akan membaik dan dari sikatrik, tapi lubangnya udah besar ya. Cuman kalau dia terlampau lama memompai dan terlampau kuat, dia bisa bukan robek saja tapi pecah usofagusnya ya. Terjadi pneumotorak, masuk udara dari sini ke dalam daerah paru-paru ya. Hati-hati juga ya. Tata laksana usofagus, tata laksana akalasia ini adalah yang lain lagi, yaitu esopagomyotomi ya. Ini juga sering ya. Jadi kalau gagal dengan balon tadi atau ruptur, kemudian ada sikatrik, biasanya dilakukan ini ya, atau anak-anak dari 12 tahun ya. Ini dimasukkan alat seperti yang tadi juga, kalau gambar yang tadi kita bayangkan, tapi alatnya ada alat pisaunya di ujungnya. Terus alat pisau itu membuka, menyayat sedikit distal usofagusnya ya. Baru yang keempat injeksi botulism botox ya. Ini untuk merusak daerah distal usofagus tadi sehingga terjadi relaksasi di sana. Itu mekanisme untuk melakukan pengobatannya ya. Kemudian topik kita berikutnya, bahasan kita adalah tumor usofagus. Tadi saya sudah sebutkan di depan, tumor ini ada 2, ada yang jinak, ada yang ganas ya. Yang jinak pada tumor usofagus ini jarang ditemukan. Yang ganas itu biasanya terjadi pada orang-orang yang faktor risikonya umur tua, 60 tahun ke atas, alkoholik, pola makan, diet yang iritatif, panas, pedas. Ya, ini di daerah yang makannya panas dan pedas, di Cina dan di Jepang disebutkan angka kejadiannya cukup tinggi ya. Dan diet yang bahan-bahan karsinogenik atau nitrosamin ya. Ada juga yang menyebutkan faktor predisposisinya, sebelumnya ada penyakit esofagus, tadi udah disebutkan, ada akalasia, ada GERD, ya. Ada tertetan bahan-bahan kaustik ya, seperti soda api, ini juga faktor predisposisi. Tumor jinak esofagus ini tidak terlalu banyak dibahas. Nanti kalau pengobatan selanjutnya tumor esofagus, kalau ada yang berminat tentu dibaca. Ini adalah operasi dan kemo dan radioterapi ya. Tumor jinak esofagus jarang ditemukan ya. Cenderung dewasa muda, sering asimptomatis ya. Gejalanya adalah disfagia, rasa penuh, mual bahkan sampai dengan muntah dan regurgitasi. Operasinya juga operatif ya. Terapinya, manajemennya. Biasanya ada 2 tumor jinak esofagus ini, tumor epitel dan tumor non epitel ya. Yang non epitel ini yang leukemia, tumor sel granula, polip ya. Ini banyak, lipoma. Ini leukemia esofagus contohnya ya. Bentuk terbanyak dari jinak esofagus, biasanya sepertiga distal ya. Diagnosanya dengan biopsi dan sitologi, operasi pengangkatan tumor tergantung ukuran dan lokasinya ya. Tumor ganas esofagus lebih banyak dijumpai terutama pada usia 60 tahun, tadi di atas sudah disebutkan. Secara histologi biasanya karsinoma sel squamosa terbanyak, walaupun adenokarsinoma ya. Adenokarsinoma ini dia oleh karena mula-mula mukosa dari lambungnya naik ke atas ya, terjadi baret.
Jadi baret lama-lama dia terjadi CA esophagus ya, yang adenokarsinoma. Ini gambaran squamous cell karsinoma, ini gambaran contoh dari CA-nya ya di gambar 2 ini PA-nya ya. Ini dia adenokarsinoma, ini yang adenokarsinoma, dia ada kelenjar-kelenjar di PA-nya, lihat ini ada kelenjar-kelenjarnya di gambar 1 ya. Itu banyak kelenjar berarti dia adenokarsinoma. Kalau gambar patologisnya hampir sama, ini dia mukosanya berbenjol-benjol ya. Ini pasca operasi. Gambar 2-nya mahasiswa sekalian. Manifestasinya seperti biasa saya sebutkan tadi, gejala primer tumor, disfagia, rasa penuh pada awal-awal ini ya. Manifestasi klinis ya. Ya, rasa penuh dan tidak enak di epigastrium dan substernal, mual, bahkan sampai muntah. Baru yang sudah belakangan nanti akan terjadi gejala penyebaran ke mediastinum, nyeri retrosternal, nyeri punggung. Baru metastase ya, limfogen, hematogen. Kalau metastase biasanya teraba di kelenjar bening, ada efusi pleura, ada asites dan hepatomegali. Diagnosanya biasanya seperti biasa, kita mulai dengan amnestis, pemeriksaan fisik, boleh dilakukan barium meal karena di esophagus, CT scan atau MRI, atau endoskopi, biopsi, dan sitologi. Yang biasanya praktis adalah langsung melakukan endoskopi oleh karena bisa biopsi dan sitologi. Ya. Ini contoh kalau melakukan pemeriksaan dengan barium, ini dia nampak gambar pertama para mahasiswa sekalian, esofagusnya bergerutu-gerutu, lihat isinya. Ini juga lihat ya, ini sertai struktur karena ada massa gambar 1 ya, gambar 2 ya. Ini yang putih barium ya. Ya, gambaran massa di endoluminal. Tata laksananya seperti saya sebutkan tadi, operasi, radioterapi, kemoterapi, dan kombinasi kemoterapi operasi ya. Baru yang berikutnya adalah candidiasis esophagus ya. Ini adalah infeksi jamur Candida albicans pada mukosa esophagus. Ini biasanya terjadi pada orang yang imun lemah oleh karena banyak hal, AIDS biasanya pada orang AIDS, atau bisa terjadi juga pada orang diabetes, malnutrisi, atau orang-orang yang mendapat pengobatan steroid lama ya, dan obat-obat anti kanker. Jadi hal-hal ini yang mahasiswa harus memahaminya dan mengingatnya karena nanti akan berhadapan dengan pasien dan keadaan yang seperti ini ya. Manifestasi klinisnya biasanya disfagia, orinofagia, nyeri mengganjal di tenggorokan ya. Penurunan berat badan juga. Yang paling utama untuk diingat adalah pasiennya biasanya sering mengeluh demam ya. Dan seringkali melihat ada candidiasis oral ya. Candidiasis oral itu kotor di daerah mulutnya dan nampak seperti gambaran tumor, gambaran jamur ya. Diagnosanya anamnestis, pemeriksaan fisik, penunjang darah rutin, darah lengkap, dan pemeriksaan endoskopi. Dan dilakukan smear ya, sediaan hapus dan kirim ke lab biasanya. Ya. Tata laksananya ya non farmakologis dan farmakologis, non farmakologis suportif, ya, perbaikan keadaan umum. Yang farmakologis biasanya diberikan obat-obat anti jamur, fluconazole, oral atau intravena, itraconazole atau ketoconazole ya. Boleh juga, ada juga yang terakhir mencoba dengan cistatin, nystatin, ada yang mencoba dengan caspofungin ya, atau amphotericin B ya, anti jamur. Topik kita yang terakhir adalah varises esophagus. Varises esophagus adalah kondisi pembesaran abnormal dari vena dari esophagus. Kalau lihat gambar yang di atas yang kecil, varises itu yang biru-biru yang di dalam esophagus ini ya. Ya. Bengkakan di dalam ini esophagus ini yang kecil pipanya ini itu varises ya. Terjadi akibat beberapa hal. Ada yang dikenal dengan prehepatik, trombosis vena porta, ada yang poshepatik, gagal jantung kanan, perikarditis konstruktif, dan intrahepatik. Ada 3. Jadi varises esophagus bisa disebabkan oleh 3 keadaan. Penyakit-penyakit liver itu yang kita kenal dengan intrahepatik ya. Jadi terjadi penyumbatan vena ke arah liver sehingga yang masuk
Aliran darah yang harusnya masuk ke vena hepatica dari esophagus itu nggak bisa masuk ya, nggak bisa balik dia dari esophagus itu. Akibatnya mekarlah pembuluh darah di esophagus. Ini dia gambarnya, ya. Oleh karena tidak bisanya masuk darah dari esophagus ini ke daerah hati, ini gambar esophagus. Kalau lihat gambarnya ini ada esophageal varices di sini, ya venanya aturannya masuk ke sini. Yang mau masuk ke hati, dia masuk ke hati melalui vena ini, ya, coronary vein ini, ya. Dan ini menyebabkan pembesaran di varisesnya, di varises esophagusnya. Algoritma ini kita lihat adalah tekanan portal yang meninggi, aliran darah ini terbentuk varises esophagus, tekanan varises meninggi, tekanan dinding pembuluh darah meninggi, ukuran varises besar, ketebalan dinding pembuluh darah, biasanya terjadi ruptur varises. Ini patogenesis saja, ruptur varises. Pemeriksaan penunjang adalah USG Doppler, bisa melihat ini varisesnya, endoskopi kapsul bisa juga, atau endoskopi biasa, sekalian melakukan pemberhentian perdarahan. Ya. Kalau hanya diagnosa, bisa dengan CT scan, IV, kontras, atau MRI. Ya. Tata laksana untuk varises esophagus ini, pertama sekali, kalau terjadi perdarahan adalah pertama, proteksi jalur napas ya, supaya jangan terjadi aspirasi. Biasanya pasang NGT, resusitasi cairan. Bila diketahui kemungkinannya besar adalah hipertensi portal, maka diberikan pemberian vasopressin. Ini cukup menolong biasanya, vasopressin dan octreotide. Transfusi darah bila perlu ya, kalau HB di bawah 8, pemasangan SB tube ya, SB tube dengan modifikasi Minnesota ya. Ini memasukkan pipa karet ke dalam saluran makan, kemudian dipompa dari luar, dibiarkan di dalam. Mekanismenya demikian saja, dan kemudian dibiarkan sehingga sampai dengan varisesnya nanti tertekan dan terjadi bekuan darah, dia kuncup baru dibuka ya. Atau dengan endoskopi dilakukan ligasi varises, mengikat varisesnya, atau skleroterapi, menyuntik varisesnya ya. Atau dengan embolisasi transhepatik ya, dengan mini laparotomi. Atau tips transjugular intrahepatic portosystemic shunt, atau operasi pintas shunt ya, operasi transplantasi hati yang terakhir. Saya kira itu topik kita hari ini ya. Bisa dengar saya mahasiswanya? Bisa, bisa, Prof. Bisa ya. Itulah topik kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa diterima, nanti kita atur lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan, saya berikan untuk kesempatan untuk 2 penanya. Hari ini kita bicara tadi ada struktur esophagus, GERD, akalasia, tumor esophagus, jinak dan ganas, candidiasis esophagus, dan varises esophagus. Topik kita mengenai esophagus, saya kira sudah cukup. Izin bertanya, Nanti minggu depan. Ya, silakan. Untuk salah satu faktor resiko dari tumor esophagus kan ada GERD, Prof. Apakah proses perkembangannya menjadi tumor harus melewat ada struktur atau langsung bisa jadi tumor, Prof? Terima kasih, Prof. Oh iya, kalau dia GERD itu untuk menjadi tumor itu pertama kali dia esophagitis dulu. Ya. Atau kerusakan mukosa dulu. Tidak mesti dia struktur. Jadi dari kerusakan mukosa yang berlama-lama ya terjadi metaplasia, displasia, selaputnya di situ berubah bentuk selaput mukosanya, lama-lama dia akan menjadi tumor ya. Jadi dia memang melalui tahapan, tapi tahapannya adalah tahapan tidak mesti struktur, tapi melalui esophagitis di saluran makan dulu ya, di esophagus ya. Atau yang tadi saya sebutkan baret esophagus ya. Kalau baret esophagus memang mukosanya pelan-pelan berubah bentuk di distal esophagusnya, dia tadinya squamous cell carcinoma menjadi adenokarsinoma.
Oleh karena dirusak oleh asam lambungnya di distal usofagus itu, lama-lama terjadi apa namanya itu? Terjadi kerusakan yang perlahan-lahan dan terjadi sikatrisasi, ya, yang mukosanya berubah, yang mukosa dari lambung tadi naik menjadi di usofagus. Karena mukosanya berubah, akhirnya dia nanti akan menjadi liar itu, ya, mekanismenya akan menjadi liar pertumbuhannya. Jadilah dia tumor. Pertama kali disebut dengan Barrett. Jadi kalau kita lakukan biopsi pada distal usofagusnya itu, kita temui nanti dia sudah adenokarsinoma di situ. Biasanya secara endoskopi kita lihat selaput lendirnya di bawah bentuknya udah lain, ya. Tidak normal lagi bentuk selaput lendir di esofagusnya. Ya. Ada satu orang lagi saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, terima kasih. Untuk countingnya, Ya, Prof. coba diatur untuk topik yang kedua. Saya kira hari Selasa sore juga boleh, ya, Selasa sore, ya, longgar seperti ini. Saya kalau sore jam 4:30 ada waktu. Selasa sore minggu depan ya, Prof. Minggu depan kan? Nah, ya. Kan Ya. saya ada 3 topik, ya. Ya, Prof. Baru topik terakhir nanti Kamis, ya, supaya selesai. Oke? Kamis sore juga ya, Prof. Ya. Oke, baik. Kelas A, kelas B gabung, ya. Ya, Prof, nanti Ya. saya atur jamnya, Atur, ya. Prof. Nah, dengan teman-temannya. Baik. Terima kasih atas kehadiran kita semua.